ya kan? Nah, sementara Abu Hanifah tidak berani, saya ulangi, kadang-kadang ada guru di depan kita, kita duduk menyelonjorkan kaki kita ke arah beliau. Sementara Abu Hanifah di rumahnya saja tidak berani menyelonjorkan kakinya ke arah rumah gurunya, karena khawatir su'ul adab. Nah, ini luar biasa. Kemudian, ya, hendaknya seseorang itu berpenampilan terbaik. Ya, hendaknya dia berpenampilan terbaik. Wa yadkhulu ala syaikhihi kamilal khisali muttasifan bima zakarnahu fil muallim mutatahhiran musta'milan lissiwak farighal qalbi minal umuri syaghilah. Ya. Dan hendaknya dia datang kepada gurunya dengan hal yang paling sempurna yang sudah kami sebutkan, kata beliau. Termasuk juga berpakaian rapi, ya. Jangan menggunakan kaos misalkan ke rumah guru kita. Kemudian selalu bersiwak, ya, supaya wangi mulut kita. Dan hatinya memang dipautkan kepada guru. Jadi jangan pikirkan yang lain kalau di depan guru. Gitu. Dan dia jangan masuk bertemu gurunya, ya, jangan sampai masuk ketemu gurunya kecuali, ya, wa an la yadkhula bi ghairi isti'zanin, ya, idza kana syaikhu fi makanin yuhtaju fihi ila isti'zan. Ya, jangan sampai dia tidak minta izin masuk ke bertemu gurunya, apalagi di tempat yang memang seharusnya dia butuh minta izin, ya. Dan kalaupun dia sudah mengucapkan salam ketika awal, maka ketika dia mau pulang pun hendaknya dia ucapkan salam lagi. Dan salam yang pertama sama salam yang kedua itu sama-sama punya keutamaan. Ya, sebagaimana kata Nabi, falaisatil ula bi ahaqqa minas saniyah. Salam yang pertama itu tidak lebih utama dibandingkan salam yang kedua. Ya. Nah, bagaimana kalau ketika dia datang ke majelis, ya, kemudian ternyata majelis sudah ramai, sudah penuh. Nah, maka hendaknya dia berdiri dengan tenang, melihat, ketika masuk dia berdiri dengan tenang, melihat dia bisa duduk di mana. Tapi jangan paksakan dia melangkahi orang duduk. Insya Allah kalau gurunya mengerti, maka guru akan melihat tempat yang kosong. Nah, kalau guru mengatakan, memberikan isyarat misalkan duduk di suatu tempat, itu bermakna guru memberikan pemahaman kepada semua murid untuk bersabar, ada orang yang baru masuk. Tapi kalau guru kasih tanda misalkan, duduk artinya duduk saja di depan sana. Ya, duduk saja di tempat dia berdiri misalkan, nah maka segera duduk di tempat situ. Ya, jangan kemudian dia paksa murid yang sudah khusyuk, ya, dipaksa maju kalian, rapat. Jangan. Udah dia paling terlambat, dia ganggu orang sedang khusyuk gitu. Nah, karena ketika majelis sedang berlangsung, ya, dalam offline maksud saya, maka pemimpin majelis itu adalah guru itu, ya. Jadi jangan sampai kemudian ada komando-komando yang lain, ya, yang akan membuyarkan nanti guru itu. Ya. Nah, berikutnya ya, ketika seseorang itu menghafal Quran, ya, ketika seseorang itu menghafal Quran dan kemudian dia ingin menyetorkan hafalan Quran itu. Dan kemudian dia ingin menyetorkan hafalan Quran itu. Ya, maka hendaknya seseorang itu harus memperhatikan, ya, harus memperhatikan kondisi jiwa guru. Ya. Kondisi jiwa guru. Wa mimma yata'akkadul i'tina'u bihi an la yaqra'a 'ala syaikhi fi hali syughli qalbi syekh wa malalihi. Ya, kita harus lihat
guru kita ini mungkin sedang punya masalah, atau sebenarnya sedang marah, atau sedang sedih, atau sedang haus, atau sedang lapar, ya kan? Atau sedang ngantuk, atau sedang apa? Nah, jadi jangan sampai, ya, kadang-kadang karena ingin kita berkunjung ke rumahnya, ya, kemudian ada 10 pertanyaan misalkan, dan antum sudah sampaikan ke guru antum, Ustadz, saya punya 10 pertanyaan. Nah, gitu kan? Ternyata pertanyaan pertama, ya, Ustadz tolong jelaskan apa itu Islam. Nah, itu kan udah panjang tuh. Apa itu Islam 2 jam. Nah, gurunya bingung. Dijelaskan sedikit susah, jelaskan panjang ya wajib. Tapi masih ada 9 pertanyaan lagi. Nah, waktu katakan udah jam 12 malam gitu kan. Nah, jangan sampai kita tidak paham guru kita. Itu ilmunya nanti kita nggak berkah. Gitu. Nah, jadi coba press dari 10 pertanyaan itu apa yang paling penting, atau apa inti yang bisa menjawab semua pertanyaan itu. Selalu perhatikan guru kita. Ya, meski ini bagi kita murid, ya. Kalau bagi guru beda lagi. Bagi guru itu yang namanya ada orang bertamu, ya dia selalu sampaikan. Ya, di antara yang bisa kita contoh ulama kita di Indonesia misalkan Muhammad Natsir. M. Natsir itu dari pagi sampai malam kedatangan tamu. Ya, itu beliau luar biasa. Meskipun ada penyakit, beliau tetap ini terus gitu ya, tidak berhenti datang kepada beliau, ya. Baik, berikutnya tadi adalah sama seperti yang awal. Kalau kemudian gurunya semangat, insya Allah muridnya pun akan semangat, ya. Karena itu bagi murid jangan sampai berjatuhan di jalan menghafal Quran. Jangan sampai berjatuhan. Kalau antum yakin menghafal Quran ini baik, belajar ilmu Quran ini baik, maka selesaikan sampai selesai. Ya, sampai selesai. Ya. Jadi harus ada target, ya, dan harus ada gigih. Kegigihan itu penting. Wa min adabihil muta'akkadah, termasuk adab yang sangat ditekankan kata Imam An-Nawawi, an yakuna harisan 'ala ta'allum muwaziban 'alaihi fi jami'il awqat allati yatamakkanu minhu fiha. Ya. Jadi selalu bersemangat, ya, selagi masih memungkinkan. Wala yaqna'u bil qalili ma'a tamakkunihi minal katsir. Jangan cukup dengan yang sedikit kalau engkau bisa peroleh yang banyak. Ya. Ya. Jadi kalau ketika kita merasa mampu, maksimalkan. Ya. Ketika kita mampu, maksimalkan. Tapi ketika kita sedang lemah, jangan paksakan. Kira-kira begitu konsepnya. Ya. Dan Imam Syafi'i mengingatkan kepada kita semuanya. Atau sebelum Imam Syafi'i, Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengingatkan kepada kita semuanya bahwa hendaknya kalian itu belajar dengan penuh semangat sampai kalian faham, ya, sampai kalian faham, sebelum kalian ini nanti punya tugas banyak seperti pemimpin. Ya, pemimpin itu punya tugas banyak, nggak sempat belajar. Ya. Karena itu, dan Imam Syafi'i akhirnya mengulangi kalimat ini. Kata Imam Syafi'i, tafaqqah qabla an tar'as, fa idza ra'asta fala sabila ila tafaqquh. Belajarlah sampai faham sebelum kalian jadi pemimpin. Karena kalau kalian udah jadi pemimpin, nggak ada lagi jalan untuk bisa tafaqquh. Ya, kalau udah jadi pemimpin tuh sudah tinggal ngamalin hasil tafaqquh. Gitu. Berikutnya, di antara waktu yang paling bagus untuk belajar adalah, artinya belajar kepada guru, adalah di waktu pagi hari. Ya, adalah di waktu pagi hari. Fi awalin nahar, di awal hari. Li hadisin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuai hadis Nabi di mana Nabi mendoakan siapapun yang mengambil kebaikan di pagi hari dengan doanya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di pagi harinya. Ya. Maka kemudian dia
belajar di pagi hari, dia ikuti urutan daripada gurunya atau giliran daripada guru. Jangan kemudian dia minta didahulukan, kata beliau. Ya. Jadi hendaknya dia terus konsisten memurojaah hafalan Qur'annya dan jangan minta dipercepat yang kemudian mendahului orang lain. Ya. Nah, ada satu pesan, ya, pesan penutup dari bab keempat ini, ya, kepada para penuntut ilmu. Dan ini penting sekali agar seseorang itu betul-betul berkah dalam posisinya sebagai murid. Ya. Ada dua penyakit bagi para penuntut ilmu itu. Penyakit pertama adalah ta'ajub atau ta'jub. Ya. Bangga. Kenapa? Wah, saya ngafal Al-Baqarah cepat nih. Ya. 3 hari saya sudah hafal surat Al-Baqarah misalkan. Ya, bangga dengan dirinya karena dirinya terlalu cepat bisa. Yang kedua, dia terlambat bisa, lebih cepat bisa temannya. Maka yang muncul sifat kedua namanya dengki. Nah, bagaimana obat ta'ajub dan obat benci? Nah, yang pertama, kata An-Nawawi, wa tariquhu fi nafyil ajbi, ya, obat untuk menghilangkan ta'jub pada diri, ya, berbangga diri, an yuzakkira nafsahu annahu lam yahsul lahu ma hasala bihaulihi wa quwwatihi wa innama huwa min fadlillahi ta'ala. Hadirkan perasaan pada dirinya, ingatkan dirinya bahwa dia bisa secepat itu menghafal surat Al-Baqarah misalkan, adalah artinya bukan karena daya dan ya, muakan adalah kalam yakhtari'hu bal auda'ahu Allahu fihi. Hendaknya dia sadar kalau tanpa kekuatan Allah dia nggak bisa secepat itu. Karena itu nggak pantas dia bangga sama dirinya. Kan Allah yang buat dia bisa cepat. Dan itu semua adalah titipan dari Allah. Ya. Kemampuan cepatnya bisa dijadikan lambat oleh Allah. Hafalan dia bisa dicabut Allah. Gitu. Nah, yang berikutnya, wa tariquhu fi nafyil hasad. Bagaimana obat ketika seseorang itu punya rasa dengki? An ya'lama anna hikmatallahi ta'ala iqtadat ja'la hadhil fadilati fi hadha. Fayanbaghi an la ya'tarida 'alayha wa an la yakraha hikmatan arahallahu ta'ala wa lam yakrahha wallahu a'lam. Jadi, bagaimana obat menghilangkan rasa dengki kalau teman kita lebih cepat ngafal surat Al-Baqarah daripada kita misalkan? Hendaknya dia sadari inilah hikmah dari Allah. Allah yang menghendaki, ya, Allah berikan hikmah Allah kepada temannya itu, bukan dirinya. Nah, karena itu hikmah dari Allah, kenapa dia harus keberatan hikmah Allah itu datang kepada saudaranya? Bukankah ketika dia keberatan berarti dia membenci hikmah Allah? Dia membenci hikmah itu sendiri, gitu. Jadi temannya mah nggak minta, tapi Allah berikan kepada dia cepat. Maka itu pemberian Allah. Maka tidak pantas kemudian kita hasad pada hikmah Allah. Nah, ini 2 obat, ya. Dan berhati-hati ketika kita menghafal Quran. 2 penyakit kita. Yang pertama ta'jub, bangga diri, dan yang kedua adalah hasad terhadap capaian